Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Gisyara Mahariza. Saya sebagai presenter. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Septiani. Di sini saya sebagai presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Nur Cahayamansya. Saya dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Sri Winda. Saya di sini sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Ica Amelia. Saya sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila Agvia Putri dari kelas 10D. Saya di sini sebagai presenter. Nama saya Okta Putra Ferzian. Peran saya di kelompok yaitu sebagai presenter. Saya Rizky Pranoto sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Bagi Arisandi. Saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai presenter. Saya Handika Pratama sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijatul Fadlah sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Japra Yoga. Nah, di sini ada gejala sosial yang akan dibacakan oleh Fitria. Pengertian gejala sosial di bidang sosial adalah fenomena, peristiwa, ataupun perilaku yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat kita amati, mencerminkan perubahan atau masalah sosial yang mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Masalah atau perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tersebut berkaitan dengan perilaku, hubungan, dan interaksi antar manusia. Dan ada juga contoh yang akan dibacakan oleh Mutia. Dan saya akan membacakan contoh gejala sosial, yaitu ada kenakalan remaja, tawuran, bullying, konflik antar kelompok, dan pergaulan bebas. Terima kasih. Ada juga alasan dan akan dibacakan oleh Pranoto. Alasan kenakalan remaja terjadi di masyarakat. Kenakalan remaja muncul dalam kehidupan sosial seperti di sekolah, di lingkungan rumah, dan pergaulan. Berkaitan dengan perilaku manusia, bentuknya berupa tindakan menyimpang, misalnya bolos, tawuran, bullying, dan melanggar norma. Dipengaruhi interaksi sosial. Kenakalan remaja sering terjadi karena pengaruh teman sebaya, lingkungan, keluarga, dan media sosial. Menimbulkan dampak sosial, mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat, dan merusak hubungan sosial. Ada deskripsi bagian tentang video akan dijelaskan oleh Raden Kisya. Di video yang sudah saya setel di awal ini, saya akan deskripsikan dan menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam video itu. Video ini menyoroti fenomena meningkatnya kriminalitas dan perilaku brutal yang dilakukan oleh kalangan remaja di Indonesia. Laporan ini mengangkat berbagai bentuk kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan, mulai dari tawuran, pembacokan, penjamretan, hingga kasus penganiayaan berat. Poin utama yang ditekankan adalah bahwa gejala ini tidak lagi terbatas pada satu kelas sosial tertentu. Pelaku berasal dari latar belakang ekonomi bawah hingga ekonomi atas, seperti kasus viral penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Melalui wawancara dengan warga, video ini mengeksplorasi keresahan masyarakat terhadap masa depan generasi penerus bangsa yang dianggap semakin terpapar pengaruh negatif. Lalu, apa hubungannya dengan gejala sosial? Yang pertama, ada penyimpangan sosial. Tindakan para remaja tersebut merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, ada faktor penyebab. Yang pertama, ada kurangnya edukasi dan pendidikan moral. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan dan media sosial. Media sosial ini sangat berpengaruh terhadap remaja-remaja yang ada di Indonesia. Lalu ada disfungsi keluarga, yaitu kurangnya perhatian dan pendekatan dari orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, ada dampak global. Gejala ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran kolektif di tengah masyarakat akan stabilitas sosial di masa depan. Lalu yang terakhir ada solusi sosialnya. Video menyarankan perlunya penguatan kontrol sosial melalui pendekatan yang lebih tegas di sekolah, peningkatan pendidikan moral, serta peran aktif orang tua dalam mendampingi aktivitas anak. Ada identifikasi faktor yang akan dibacakan oleh Ica dan Khadijah. Identifikasi faktor. Ya, yang ke-1. Kenakalan remaja terjadi karena kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari dalam diri remaja
Penyebab utamanya adalah krisis identitas, emosi yang belum stabil, dan kontrol diri yang lemah, sehingga remaja mudah terpengaruh dan bertindak tanpa memikirkan akibat. Yang kedua, ada dari luar. Faktor yang paling berpengaruh adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Keluarga yang tidak harmonis serta pengaruh teman sebaya di lingkungan yang negatif. Selain itu, minimnya bimbingan dari sekolah dan masyarakat juga memperbesar kemungkinan munculnya perilaku menyimpang. Yang ketiga, kenakalan remaja bukan hanya salah remaja, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, dan proses pencarian jati diri. Terima kasih. Dan ada juga identifikasi karakteristik yang akan dibacakan oleh Bagja dan Eja. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi karakteristik yang bersifat dinamis. Gejala sosial terus berubah karena masyarakat juga terus berkembang. Perubahan teknologi, gaya hidup, dan cara berpikir membuat masalah sosial hari ini bisa berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Karakteristik gejala sosial. Poin nomor 2 dan 3, karena nomor 1 sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi, karakteristik gejala sosial yang kedua adalah kompleks. Kenapa kompleks? Karena gejala sosial punya banyak penyebab yang saling berhubungan. Misalnya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga. Karena penyebabnya banyak, jadi dampaknya juga sangat luas. Dan penyelesaian masalahnya juga tidak dapat diselesaikan oleh satu sisi saja. Yang ketiga, tidak dapat diprediksi. Kenapa tidak dapat diprediksi? Karena gejala sosial tidak dapat diprediksi kapan dan bagaimananya. Karena perilaku manusia sangat berbeda dan pembahasan juga sangat berbeda-beda. Ada juga solusi yang akan dibacakan oleh Winda dan Okta. Kita masuk pada bagian solusi. Solusi yang pertama yaitu pendekatan dengan orang tua. Orang tua perlu lebih dekat dan perhatian agar anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang kedua, ada pendidikan moral. Di sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan nilai moralnya. Yang ketiga, ada ketegasan sekolah. Pihak sekolah harus lebih tegas dalam pengawasan dan pembinaan siswa. Baik, yang keempat, kegiatan positif. Remaja diarahkan mengikuti ekstrakurikuler atau aktivitas bermanfaat. Yang kelima, edukasi lingkungan dan media sosial. Memberikan pemahaman agar remaja tidak mudah terpengaruh lingkungan dan konten negatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan. Mulai dari tawuran, pembacokan, penjambretan, dan bahkan penganiayaan. Dan para pelakunya ini mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas. Yang terakhir yang viral adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak ex pegawai pajak. Lalu kenapa ya para remaja ini belakangan semakin brutal perilakunya? Kita dengar pendapat para warga di Warga Bicara. Mbak, berasa nggak sih belakangan ini kok banyak aksi kriminal yang pelakunya justru remaja, Mbak? Iya, berasa sih ngeliat dari berita di TV. Banyak sih, banyak. Tahu dari sosmed, tahu dari Twitter, tahu dari mana-mana sih. Dari saya ya, itu ada juga pembacokan juga antar pelajar juga. Mengkhawatirkan nggak sih, Mas? Iya, memang sangat memprihatinkan sekali ya. Yang tawuran-tawuran nggak jelas gitu. Karena kan mereka generasi penerus bangsa ya. Yang lanjutin, jadi ya sih worry. Sangat-sangat mengkhawatirkan, Pak. Di masa depannya dia akan melakukan yang lebih buruk lagi. Menurut Mbak, kenapa sih Mbak kok mereka nih berani ya melakukan tindakan kriminal? Kalau menurut saya mungkin dari karena kurangnya edukasi dan juga perhatian atau kurang percaya diri juga kayaknya kali ya. Mungkin banyak pengaruh buruk dari lingkungan kali, Pak. Apa ya, pergaulannya mereka kali ya? Ikuti contoh-contoh yang ada di sosial media gitu. Solusinya apa nih Mbak supaya remaja-remaja ini ke depannya nih tidak lagi terjerumus dalam tindakan kriminal? Melakukan tindakan positif kali ya. Sebenarnya lebih ke peran orang tua sih. Kalau pada kita harus melakukan pendekatan seperti sekolahnya sih harus lebih tegas lagi terhadap murid-muridnya, ekskul lebih. Pendidikan moral di sekolahnya kayak pendekatan orang tua. Pada anaknya juga. Sehingga mereka lupa untuk melakukan hal-hal negatif gitu. Makasih Mbak Mel. Jadi pertanyaannya dari Laras yaitu pendidikan moral diperketat tapi pengawasan keluarga tetap aja lemah, terus lingkungan sosial juga negatif. Secara logis, faktor mana yang bakalan gagal duluan dalam menekankan kenakalan remaja dan kenapa?
Jawabannya yaitu secara logis pendidikan moral yang kemungkinan gagal duluan. Karena tanpa dukungan pengawasan keluarga dan lingkungan yang baik, nilai moral sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengaruh negatif tetap lebih kuat. Ada pertanyaan dari Pino, apakah kemiskinan dan ketimpangan sosial bisa memicu kenakalan remaja? Jelaskan hubungan keduanya. Jawabannya yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat memicu kenakalan remaja karena menimbulkan tekanan ekonomi dan rasa ketidakadilan. Kondisi ini membuat sebagian remaja mencari pelarian melalui perilaku penyimpangan, meski faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.